Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah nahnu nashkuru ilallah fi atas sabah. Nahnu najma'u li ta'lim lughatal arabiyyah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka untuk belajar bahasa Arab ya, sebagai sebuah kewajiban kita sebagai seorang muslim agar kita bisa paham dengan isi Al-Qur'an dan paham terhadap isi Al-Qur'an itu adalah perintah Allah ya. Dalam surat Yusuf ya ayat 2 Allah menegaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna anzalnahul qur'ana ya inna anzalnahu qur'anan ya arabiyyan la'allakum ta'qilun ya inna sesungguhnya anzalnahu qur'anan ya kami menurunkan Al-Qur'an ya arabiyyan berbahasa Arab ya la'allakum ta'qilun ya, ta'qilun memahami ya Allah memerintahkan kepada kita agar memahami Al-Qur'an dan untuk bisa memahami Al-Qur'an tidak ada cara lain kecuali dengan memahami bahasa Arab. Ini maka ulama mewajibkan ya kepada kita untuk belajar bahasa Arab. Pada pagi hari ini alhamdulillah Allah telah memberikan jalan, memberikan kemudahan kepada kita untuk belajar bahasa Arab. Ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita banyak membahas tentang kata kerja ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang fa'il. Kalau yang punya bukunya yaitu saya ambil dari buku Belajar Cepat Tata Bahasa Arab ya, karangan Ustadz Ahmad Munawari ya. Nah, temanya tentang fa'il ya. Apa itu fa'il? Fa'il itu adalah pelaku ya, fa'il itu adalah pelaku. Di materi yang saya kirim kemarin ya, kita lihat judulnya tentang fa'il ya. Misalnya ya dalam sebuah kalimat kita menemukan yang sederhana misalkan ya, jalasa al-muslimu 'alal kursi ya. Maka al-muslimu di situ saya fa'il. Kalau di materi PDF yang saya kirim kemarin di bukunya halaman 9A judulnya adalah al-fa'il. Al-fa'il ya. Al-mafa'il, mafa'il ya. Mafa'il itu adalah maf'ul ya. Ya, maf'ul, mafa'il, maf'ul. Kalau fa'il adalah pelaku ya. Ya, berbeda. Kalau tidak ada alif ya-nya, al-fa'il itu adalah pelaku. Tapi kalau mafa'il itu adalah maf'ul. Nah, ini walaupun berbeda satu huruf, maka berbeda kedudukannya. Nah, kalau tadi fa'il itu adalah pelakunya, contohnya tadi kalimatnya adalah langsung aja dilihat di materi ya. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Nah, di sini ada Muhammadun, ada Al-Qur'ana. Kalau berbicara fa'il tadi maka Muhammadun adalah sebagai fa'il ya, sebagai pelaku ya. Qara'a, masih ingat qara'a? Kalau qara'a masuk fi'il, huruf atau isim, Pak Saiful? Masuk fi'il, masuk fi'il Ustaz. Qara'a? Fi'il. Fi'il betul. Ya. Kalau berbicara fi'il berarti ada 3 ya. Fi'il ya. Madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Fi'il apa ini Pak Saiful? Fi'il amr perintah. Kalau perintahnya adalah iqra. Ini qara'a Pak? Qara'a berarti itu fi'il madhi. Ya betul, fi'il madhi. Ya qara'a, fi'il mudhari'nya apa Pak? Ya. Yaqra'u. Ya betul, qara'a yaqra'u iqra. Nah, iqra itu adalah fi'il amr ya. Kalau larangan la taqra. Nah, yaitu ya, jadi qara'a itu fi'il madhi. Muhammadun adalah sebagai fa'il atau sebagai pelaku. Perhatikan, pelaku itu adalah rofa ya. Tanda rofaknya apa Pak Saiful? Muhammadun?
Tanda rofaknya Muhammadun. Ya, tandanya domah atau fat, ya domah tanwin ya. Ya, Domah tanwin namanya. Muhammadun. Baik. Domah tain, domah tain. Ya. Al-Qur'ana, ya Al-Qur'ana. Al-Qur'ana sebagai apa ini? Sebagai isim. Sebagai isim, betul. Kedudukan dalam kalimat sebagai maf'ul bih atau sebagai fa'il. Sebagai maf'ul bih. Ya, betul. Maf'ul bih. Yaitu yang dikenai pekerjaan ya, yang dikenai pekerjaan ya. Sebagai maf'ul bih yang dikenai pekerjaan ya, sehingga dia itu harokatnya adalah nasab ya. Nah, harokatnya adalah nasab. Tanda nasabnya apa ini Bu Fadilah? Coba Fadilah Kartini. Tanda Fathah. nasab. Ya, betul, fathah. Kenapa fathah? Karena Sebagai objek. ya, karena isim mufrad ya. Mufrad. Ya. Sebagai objek itu adalah dia nasab. Tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa fathah? Karena dia isim mufrad. Karena nanti kalau dia itu tidak isim mufrad, tanda nasabnya bisa beda-beda. Misalnya nih, al-muslimun, ya orang-orang muslim itu nasabnya al-muslimin. Ya, tandanya bukan fathah tapi adalah ya di situ. Ya. Atau al-muslimatu. Itu kan marfu tuh. Nasabnya apa, Bu? Bu. Apa itu? Al-muslimatu nasabnya apa? Kalau dia sebagai objek dibaca a i u. Al-muslimatu. Kalau apa? Kalau dia Al-muslimah. misalkan Muslimatun. saya melihat kaum muslimah, ro'a itu al-muslimah, al-muslimat. Itu muslimatu atau muslimata atau muslimati, Bu? Al-muslimat. Ya, nasab sebagai objek kan? Kalau tu kan sebagai fa'il. Al-muslimati. Ya, betul, muslimati. Karena muslimah nggak ada yang muslimata. Muslimah itu hanya muslimatu atau muslimati. Marfu'nya muslimatu, nasab dan majrurnya dengan muslimati. Ya, al-muslimati. Itu ya, ro'a itu al-muslimati. Tidak boleh ro'a itu al-muslimata. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia nasabnya juga dengan ti. Gitu. Nah, hal seperti itu harus diperhatikan. Nah, kemudian pada kalimat yang kedua, coba dilihat. Qara'at Fatimatu kitabain. Ya, qara'at Fatimatu kitabain. Ya, coba wajah coba qara'at ini fiil, huruf atau isim baca Rasyidah. Saya dulu lagi mandi. Masih mandi. Yang lain ya. Bu Herli coba qara'at Bu, fiil, isim atau huruf? Fiil. Ya, fiil madhi mudhari amr. Sebentar, Ustaz. Ini tadi Fiil madi. Mati betul ya. Mati betul. Kemudian Fatimatu itu sebagai apa Bu Erli? Sebagai fa'il. Ya betul, fa'il. Kitabain sebagai Maf'ul bih. maf'ul bih. Kenapa kitabain nggak kitabani? Karena dia nasab. Ya, nasab. Tanda nasabnya dengan itu iya nun. Ya, dengan ya dengan ya, betul ya. Jadi kitabain itu adalah dari dua kitab ya. Qaraat Fatimatu kitabain. Fatimah telah membaca dua kitab. Ya, dua kitab itu tidak ditulis kitabani. Ya, karena kitabani kan marfu ya, karena di sini mansub kitabain. Ya, tanda mansubnya dengan ya. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita berbicara maf'ul bih, maka kitabain ini kedudukan sebagai maf'ul bih. Fatimah itu sebagai fa'il, pelaku. Qaraat sebagai kata kerja. Nah, disebut di sini jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali dengan kata kerja. Ya, begitu ya. Kemudian bawahnya qatalal muslimun kafirin. Ya, qatala ya, qatala ya. Nah, coba Bu Weni coba qatala ini apa ini? Fi'il, huruf, isim Bu, qatala. Qatala isim. fiil ya. Fi'il betul. Fi'il madhi mudhari amr. Madi. Ya, betul, mati. Al-muslimun sebagai apa, Bu? Fa'il. Betul. Tanda marfu'nya dengan Domah. dengan wawu dan nun, Bu. Muslimun. Wow, dan iya, Ya, Ustaz. muslimun. Itu ya. Dengan domah
bukan dengan dhamma tapi dengan wawu dan nun, muslimun. Ini disebut dengan apa? Jamak apa disebut? Jamak Jama muannas salim, mudzakkar salim, jamak taksir. Jamak apa ini? mana? Mau anak salim. Jamak mudzakkar salim. Oh, mudzakkar. Ya, kalau muannas itu muslimatu, nah itu mudzakkar. Iya. Menambahkan alif sebelum huruf terakhir. Al-mu'minatu, al-muslimatu itu adalah mu'annas salim. Tapi kalau belakangnya una ya, al-muslimuna, al-mu'minuna, as-shaimuna, una itu adalah jamak mudzakkar salim. Salim. Ya, Ya. Ustaz. Ya, sekali lagi Bu, kafirina sebagai Kenapa, Ustaz? Fi. kafirina. Yang belakang al-muslimun kan kafirina tuh. Apa ya, Ustaz? Sebagai Objek. objek. Betul. Kenapa kafirina enggak kafiruna? Bantu Bu Fadila. Karena itu muzakkar. Apa Karena- namanya? Bukan karena dia Itu. adalah Nasab. jamak mudzakkar Muzakkar. salim. Betul, jamak mudzakkar salim. Dia mansub atau marfu, Bu? Mansub. Tandanya apa? Tandanya Ina itu. ya, Ya. ina ya. Ya, tandanya itu ya. Ya sebelum huruf ya dibaca kasrah. Kafirina. Ya, kafirina itu adalah apa sebagai objek, dia mansub, tanda mansubnya adalah ya. Itu ya. Jadi qatalal muslimun kafirina, qatala fi'il madhi telah membunuh ya. Al muslimuna kafirin, al muslimun kafirin, orang-orang kafir gitu ya. Baik, berikutnya zarul muslimani masajida ya. Ya. Zarul muslimin muslimani masajida. Ya, Wildan bisa ngikutin? Wildan, Wil? Ya, zaro kata kerja atau kata benda atau huruf zaro. Zaro. Ini Zaro itu artinya berziarah. Zaro kata kerja, kata benda atau huruf berziarah. kerja ya, Pak. Iya betul, kata kerja. Ya, kata kerja madhi atau amr atau mudhari. Zaro cirinya adalah Madhi. fathah belakangnya. Qara'a jalasa. Ya, fi'il madhi, betul. Muslimani, ya kembali ke Pak Saiful. Muslimani ini sebagai apa Pak Saiful? Pak Saiful nyimak. Bu Herli, al-muslimani sebagai apa Bu? Subjek. Fa'il. Subjek fa'il, betul. Dia adalah rofa atau marfu. Tanda marfu'nya apa Bu ini? Alif. Apa tanda rofanya? Alif, betul. Ya. Kenapa tanda alifnya kok pakai alif Karena kok tidak dia dengan? dua. Iya, karena Karena isim dia musan. Nah, Musana. betul. Isim musana. Masajida masih Bu Herli, masajida sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Dia mansub. Tanda mansubnya apa Bu? Patah. Ya, patah ya. Masajida. Ya, patah itu jelas. Patah. Betul ya. Berikutnya, kataba Aliun risalatain. Ya, ya. Kembali ke Bu Fadilah. Kataba masuk ke dalam kelompok Madi. Fi'il Fi'il madi. madhi, betul. Fi'il madhi. Ya, kemudian Aliun sebagai Aliyun sebagai fa'ilnya. fa'ilnya. Ya, dia marfu dengan tanda Kun. ya, pun itu adalah dumatain. Domatain. Dumatain. Risalatain sebagai apa, Bu? Maf'ul bih. Ya. Dia mansub dengan tanda apa itu? Mansub. I. Ini. Iya. Tain, tainnya itu tain. Tain. Iya. Risalatani ketika dia mansub menjadi risalatain. Berarti tanda mansubnya dengan huruf ya. Iya. Kitabain kan ya. Al muslimun muslimin. Nah, kalau apa jamak, tapi kalau ini musanna disebut musanna ini ya. Ini asalnya adalah risalatani. Aslinya risalatani. Karena dia mansub, maka risalataini, ya kan? Rumusnya kalau dari ani dari tani taini. Kalau dari ani menjadi aini. Al muslimani muslimaini, ya. Al muslimatani muslimataini. Nah, ini juga gitu. Dari risalatani menjadi risalataini. Tanda maksudnya apa? Tanda maksudnya ya.
Ya, ada ya Ya. di situ. Nah ini, ya. Ini, ya. Berikutnya, zonantu Zaid, apa nih? Zaidan tabiban. Ya, zonantu Zaidan tabiban. Ya, kembali lagi ke wajah nyimak. Sudah nyimak belum wajah? Allah menyimak. Cuman itu bahannya dari mana Ustaz? Saya nggak punya. Oh, nggak punya. Ini bahannya dari kitab yang judulnya, ya kan saya kirim Bu di PDF. Tapi kalau bukunya judulnya itu adalah Belajar Cepat Tata Bahasa Arab Ahmad Oh, di Munawari. PDF. Ya, di PDF-nya ada tuh. Di Ya, grup. saya kirim kemarin di grup. Ya, Ada di di grup ya. Kalau salah ke Japri ke Ibu juga saya kirim. Coba dilihat di WA Bu. Oh, gitu coba aja ya. Ya. Silakan dilihat, disimak tuh. Donantu Zaitan. Nah, kenapa nih Zaitan kok nggak Zaitun? Dan bisa ngasih penjelasan? Donantu Zaitan, kan biasanya tadi ya. Qara'a Muhammadun, ya. Zara al-muslimani, ya. Kataba Aliun, kenapa ini donantu Zaitan, tidak donantu Zaitun? Ada yang bisa menjelaskan? Pak Saiful nyimak. Bu Fadilah bisa membantu? Itu yang Zaitan. Kenapa nama Zaitan nggak Zaitun? orang-orang tertentu yang nggak bisa ditanwin ya, Tat? Nama orang-orang tertentu yang nggak Bisa. bisa ditanwin. Ditanwin. Karena dia Zaitan di- ini kenapa nggak Zaitun? Alasannya apa, Bu? Maksudnya orang tetap namanya gitu, nggak berubah gitu. Zaitun Iya, bisa. apa namanya ya? Bisa Zaitun, bisa Zaitan, bisa Zaitin. Posisinya Coba. Bu, dia sebagai apa dia? Coba dilihat disimak. Kalau dia sebagai apa namanya, fa'il, nama orang. Ya pelaku. betul, dia sebagai orang betul, tapi dia bukan sebagai fa'il di sini. Coba dilihat. Donantu, pelakunya siapa? Donantu. Aku kan? Iya. Iya. Iya, berarti Zaitan bukan fa'il, tapi Zaitan sebagai Maaf. maf'ul. Ya, Oh, Zaitan sebagai maf'ul, sehingga dia nasab. Tanda nasabnya adalah dengan Zaitan. Betul? Iya. Donantu itu fa'ilnya aku. Donantu aku menyangka atau aku mengira gitu ya. Donantu itu adalah fi'il madhi ya. Donantu aku menyangka, aku telah menyangka Zaitan. Dia tidak dibaca Zaitun, tapi Zaitan karena sebagai objek. Ya, orang yang kita sangka kan ya, jadi objek. Pelakunya siapa yang menyangka? Aku. Donantu, aku telah menyangka ya. Zaitan tabiban ya. Zaitan ya Zaid ya tabiban ya seorang tabib, seorang dokter. Ya gitu ya alasannya dia dibaca Zaitan karena sebagai maf'ul bih, sebagai pelaku ya dalam objek, kalimat itu. sebagai objek gitu ya, Betul, ya betul. yang dikenal. Objek yang dikenai pekerjaan. Itu ya. Ya. Baik, berikutnya bawahnya lagi nafa'al kitabu naf'an. Nah, ini ada naf'an. Nafa'a itu bermanfaat ya. Nafa'a memberi manfaat, telah memberi manfaat. Al-kitabu naf'an. Ya. Buku ini bermanfaat gitu ya bahasa bebasnya. Nah, nafa'a kalau di dalam pembahasan huruf fi'il sama isim masuk ke dalam apa, Bu? Pak Saiful nyimak. Iya. Nafa'a apa, Pak? Nafa'a. Yang Huruf fi'il Madhi. isim fi'il madhi betul. Al-kitabu ya sebagai fa'il. Ya. Ya, naf'an Objeknya. naf'an itu objek di sini ada disebut dengan maf'ul mutlak, yaitu objek yang terbentuk dari kata kerjanya, Bu. Nafa'a naf'an. Nah, naf'an itu sebagai disebut maf'ul juga, sama maf'ul, tapi ada tambahnya maf'ul mutlak. Ya, kalau ada kalimat kemudian objeknya itu dibentuk dari kata kerjanya, kan kata kerjanya nafa'a itu. Kemudian objeknya naf'an, maka naf'an itu disebut dengan maf'ul mutlak. Ya, tambahan ini ya. Ada tambahan pengetahuan. Tapi sebenarnya intinya juga maf'ul juga gitu. Tapi karena terbentuk dari kata kerjanya, maka dia disebut dengan maf'ul mutlak. Gitu ya. Kemudian bawahnya lagi, qama aliyun ikraman ya li ustadzihi. Ya, qama masuk ke dalam kelompok kata kerja. Ya, kata kerja. Ya, fi'il madhi. Ya, cirinya fathah itu qama ya. Fi'il mudhari'nya yaqumu. Fi'il amrnya
kum. Kum. Qama yaqumu kum. Aliyun ya sebagai fa'il ya pelaku. Ya, di situ ada kata-kata ikroman ya. Ikroman ini maf'ul juga, tapi dia disebut dengan apa sebagai maf'ul li ajlih. Kenapa? Maf'ul li ajlih itu adalah menjelaskan tujuan ya dari pekerjaan yang dia lakukan. Untuk apa gitu ya. Qama aliyun, Ali berdiri untuk apa? Li ikroman li ustadzihi, yaitu untuk menghormati ustadznya. Nah, kalau maf'ul posisinya sebagai penjelas atas kata kerjanya, maka dia disebut dengan maf'ul li ajlih. Ya. Jadi maf'ul itu macam-macam. Ya, ada maf'ul yang biasa, yang standar, yang misalkan tadi ya, qara'a Muhammadun Qur'ana. Nah, Qur'an itu disebut maf'ul. Ya, tidak ada tambahan mutlak, tidak ada tambahan li ajlih, tapi maf'ul aja. Nah, tapi kalau ada kata benda sebagai maf'ul terbentuk dari kata kerja, tadi disebut dengan maf'ul mutlak. Nah, kemudian kalau ada kata benda sebagai maf'ul, sebagai kata benda, di mana fungsi dari maf'ul itu untuk menjelaskan dari kata kerjanya. Nah, di sini kata kerja kan koma ya. Koma aliyun ikroman. Ikroman itu menjelaskan kenapa koma. Kenapa dia koma, kenapa dia berdiri. Li ikroman, yaitu untuk menghormati. Nah, di sini ikroman sebagai maf'ul juga, tapi ada tambahannya maf'ul li ajlih ya, maf'ul li ajlih ya. Maf'ul yang tujuannya untuk menjelaskan pekerjaan yang dilakukan oleh fa'ilnya atau pelakunya. Itu ya. Qama aliyun ikraman li ustadzihi. Li ustadzihi. Kenapa di situ di ustadzihi? Karena ada li. Karena ada li, betul ya. Hi kembali ke siapa hi? Hi disebut apa hi? Domir. Isim domir, betul, isim domir ya. Kembalinya ke siapa? Ke Ali, ke Ali. Ya, ke Ali, betul ya. Ya, Ali kan laki-laki kan, satu orang kan, huwa. Huwa isim domirnya, kalau dia isim domir muttasil, maka hu. Kalau perempuan, ha. Kalau dua orang, huma. Laki-laki banyak orang, hum. Perempuan banyak orang, hunna. Nah, itu harus otomatis tuh ya. Nah, kalau ada kalimat, ada isim domir, kemana ini kembalinya? Ya, kalau hu berarti kembalinya laki-laki satu orang. Ya, biasanya nggak jauh dari di depannya biasanya ya. Di sini yang merupakan orang depannya sebelumnya kan Ali ya, berarti hu sini kembali ke Ali. Itu ya kalau ketemu isim domir itu banyak sekali Bu, dalam Al-Qur'an juga banyak sekali. Dalam kalimat juga kadang-kadang ada. Makanya kadang-kadang bentuknya hu, kadang-kadang bentuknya ha, ya. Kadang-kadang bentuknya huma. Nah, huma itu bisa mewakili laki-laki dan perempuan. Bahkan dua orang, satu laki-laki, satu perempuan juga isim domir tetap huma, ya. Tetap juga huma, ya. Bisa juga hum kalau laki-laki, hunna kalau perempuan. Itu juga harus dihafalkan itu ya. Baik, kemudian bawahnya lagi, ya, di situ ada safaro zaidun. Nah, ini sedikit beda. Kalau tadi zaidan, di sini zaidun. Ya. Nah, kenapa ini zaidun? Fadilah, kenapa zaidun? Karena sebagai fa'il. Safaro zaidun wa subha. Ya, wa subha. Ya. Ya. Jadi safaro telah bersafar gitu ya, telah pergi ya, Zaid. Ya, Zaid telah pergi, wa subha ya, wa subha yaitu dan atau bersamaan gitu ya, subha waktu subuh. Nah, di situ subha di situ juga sebagai maf'ul, disebut sebagai maf'ul ma'ah. Kenapa? Karena dia itu bersamaan, ada unsur bersamaan. Waw di situ menunjukkan wa subha bersamaan dengan waktu subuh gitu. Maka disebut maf'ul ma'ah. Ya, disebut maf'ul ma'ah. Ya, di situ dibaca subha. Kenapa? Karena dia sebagai objek juga. Cuma dia sebagai objek disebut maf'ul ma'ah gitu ya. Kemudian yang paling bawah dari contoh-contoh, kumtu minan naumi sobahan. Kumtu, siapa nih pelakunya? Kumtu. Saya. Suka dengar kan? Iya, saya. Madi, mudhari atau amr? Kumtu. Madi. Madi, betul ya. Kumtu, aku telah bangun gitu ya. Kumtu itu aku telah bangun. Minan naumi, kenapa naumi? Karena damin. Karena damin, betul ya. Kemudian sobahan. Sobahan itu adalah pada waktu subuh atau pada waktu pagi. Nah, sobahan di situ fungsinya adalah sebagai maf'ul fi.
ya. Maf'ul fi, maf'ul itu adalah objek, fi itu secara bahasa di dalamnya, masih dalam itu dalam waktu itu ya, yaitu pada waktu subuh tadi, ya, pada waktu pagi tadi, itu maf'ul fi ya. Jadi kalau kita berbicara dengan terkait dengan kata benda itu, maka dilihat posisinya sebagai apa dia ya. Kalau posisinya dia itu dalam kalimat itu sebagai fa'il, maka dia rofa. Nah, tanda rofanya apa? Berbeda-beda. Kalau isim mufrad maka dengan dhamma ya. Kalau jamak mudzakkar salim dengan waw dan nun ya. Kalau jamak muannats salim dengan atu ya, dengan dhamma ya. Dan seterusnya. Kalau isim musanna dengan dengan alif ya. Kemudian kalau dia itu sebagai maf'ul bih ya, sebagai objek, maka dilihat juga kalau dia itu isim mufrad umumnya mansubnya itu adalah dengan fathah ya, dengan fathah ya. Contoh tadi yang paling atas ya, qara'a Muhammadun Qur'ana. Nah, Qur'ana itu disebut sebagai maf'ul ya, maf'ul bih ya, maf'ul bih. Baik, itu ya yang terkait dengan lembar pertama. Nah, sekarang silakan dilihat untuk menambah penguasaan materi, dilihat di halaman kedua, latihan ya, latihan ya. Coba dilihat di nomor 1, ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini sering kita baca, setiap hari kita baca minimal 17 kali kan ini ya, baca Al-Fatihah sehari semalam minimal 17 kali dalam sholat wajib ya. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini ada kata-kata ihdina as-siratal mustaqim ya. Ihdina ya. Ihdina itu ya, tunjukkanlah ya, tunjukkanlah, ihdina ya. Ya. Ihdina. Nah, ini kami ya. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami, sirata ya. Sirat itu jalan. Ya, jalan-jalan, jamak itu jalan-jalan. Sirat ya, jalan ya. Al-mustaqim ya. Nah, kalau dilihat dari sisi bentuk kalimatnya, coba ihdina. Nah, di sini disebut isim, huruf atau kata kerja. Ihdina. Kata kerja. Ya, betul, kata kerja. Sirata. Isimnya itu. Ya, betul. Isim. Sebagai apa? Objek atau fa'il atau yang lain? Sirata. Objek. Tandanya apa tandanya si objek? Fathah. Fathah, betul. Sirata ya, jalan ya. Al-mustaqim. Al-mustaqim di situ sebagai apa? Sama itu. Sebagai sifat dari as-sirat ya, jalan yang lurus. Yang lurus. Ya, dalam bahasa Arab itu ada yang namanya sifat mausuf, sifat mensifati ya. Kenapa di sini sifat mensifati? Karena sama as-sirat kan ada alif lamnya kan. Al-mustaqim juga ada alif lamnya. Cirinya itu biasanya ya. Ada alif lam, ada alif lam. Kemudian di situ fathah-fathah kan ya. Sirata mustaqimah. Nah, harokatnya sama tuh. Fathah-fathah. Ya, itu menunjukkan sifat ya. Nah, nanti bisa dibedakan antara sifat dengan mubtada khobar. Kalau dalam awal kalimat mirip itu ya. Kemudian kata majmu' itu mirip tapi harus jeli ya. Kata majmu' misalkan ya. Kalau kata majmu' itu ciri khasnya ya, ciri khasnya adalah dia tidak ada alif lamnya depannya. Ya, misalkan Rasulullah, bukan ar-Rasulullah tapi langsung Rasulullah, enggak ada alif lamnya. Ciri yang kedua, kalau dia itu kata majmu', dia tidak ditanwin. Bukan Rasulun, Allah bukan, tapi Rasulullah. Itu ciri kata majmu'. Kalau lihat di sini siratal mustaqim kan sama-sama ada alif lamnya, sama-sama fathahnya, sama-sama bentuknya, ya, maka di sini disebut dengan sifat mausuf, sifat mensifati, ya. Ihdina, tunjukkanlah kepada kami. Jadi di sini di sini adalah disebut isim dhamir juga ya, isim dhamir. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus adalah sebagai maf'ul bih. Al-mustaqim di sini adalah sifat dari as-sirat, ya, jalan yang lurus. Dan kalau kata majmu' biasanya cara mengartikannya itu dengan yang tinggi ya, yang cantik ya, yang tampan, itu biasanya menunjukkan kata sifat. Dan cirinya
antara sifat dengan yang disifati itu sama harokatnya, persis sama. Seperti ini, as-siratal mustaqim, ya. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya ya, bawahnya. Itu sama dengan naat man'ut bukan, Tat? Ya, Bukan ya? betul. Naat man'ut betul. Katakan naat man'ut itu sifat yang Iya, sama. disifati artinya. Mm-mm. Naat man'ut, ya. Naat man'ut sifat mensifati, ya. Mm-mm. Satunya kata benda, kemudian yang belakangnya adalah sifat yang mensifati kata benda tersebut. Disebut naat man'ut. Betul, Bu? Naat man'ut itu istilah Arabnya, kemudian